Alhamdulillah, alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradih. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat, hidayah, inayah yang telah Allah berikan kepada kita. Kita semua pada siang hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Besar harapan kita, mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita yang sedang, yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tersurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Hakikat kehidupan kita adalah minallah, setiap kita datang dari Allah. Pillah sekarang kita hidup di bumi Allah. Ilallah, setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Minallah, datang dari Allah dalam keadaan sama. Terlahir dalam keadaan telanjang, terlahir dalam keadaan tidak membawa apapun, terlahir dalam keadaan bersih. Hidup di muka bumi, kita hidup dalam keadaan sama, tidak punya apa-apa, karena semua yang kita punya adalah amanah semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini punya jabatan, yang hari ini punya kekayaan, yang hari ini punya keluarga, semua itu adalah amanah dari Allah. Tatkala kembali kepada Allah, tidak akan membawa apa-apa kecuali amal soleh dan amal salah kita. Allah menciptakan kehidupan di dunia ini, menjadikan manusia hidup di dunia ini dengan tujuan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam beraktivitas ternyata manusia berbeda-beda dalam tujuan hidupnya. Paling tidak ada 5 tujuan kehidupan manusia dalam menjalani aktivitas kehidupannya.
Yang pertama, tujuan kehidupan manusia adalah nihayatul maksud arifin. Yang kedua, tujuan kehidupan manusia adalah nihayatul maksud abidin. Yang ketiga, tujuan kehidupan manusia adalah nihayatul maksud mubtadiin. Yang keempat, tujuan kehidupan manusia adalah nihayatul maksud jahilin. Dan yang terakhir, tujuan kehidupan manusia adalah nihayatul maksud mu'anidin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lihat, kita berada di tujuan kehidupan yang mana? Yang pertama, nihayatul maksud arifin, tujuan kehidupan manusia, di mana tujuan hidupnya adalah arifin, ingin sampai kepada Allah. Salikin, ingin sampai kepada Allah. Arifin, makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aktivitas kehidupannya, tujuan utamanya adalah ridho Allah. Tidak ada yang diinginkan kecuali ridho Allah. Tidak ingin surga, tidak takut dengan neraka. Yang diinginkan oleh orang tersebut hanyalah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nihayatul maksud arifin, mereka beraktivitas dalam kehidupan sehari-harinya tiada lain untuk mengenal Allah, untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nihayatul maksud abidin, kelompok manusia di mana aktivitas kehidupannya, tujuan dalam kehidupannya ingin mendapatkan surga Allah dan takut dengan ridho dan takut dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nihayatul maksud abidin, orang-orang yang berprinsip seperti itu, orang-orang yang bertujuan hidup seperti itu, hidup di dunia, beraktivitas apapun tujuannya adalah untuk surga Allah dan takut akan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tujuan kehidupan manusia adalah nihayatul maksud mubtadiin, mereka beribadah karena Allah, dia tahajud karena Allah, dia duha karena Allah, dia sholat karena Allah, dia saum karena Allah, tapi jauh di dalam hatinya masih menginginkan jaminan Allah di dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah berjanji, siapa orang yang melaksanakan ibadah tahajud, bangun di sepertiga malam untuk tahajud, Allah akan mengangkat derajat kehidupannya di dunia. Orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang ketiga, dia beribadah karena Allah, tahajud karena Allah, tapi di dalam hatinya masih menginginkan jaminan Allah di dunia. Ia tahajud karena Allah, tapi dalam hati masih ada keinginan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di dunia. Dia sholat duha karena Allah, tapi dia masih menginginkan jaminan Allah bahwa orang yang rajin melaksanakan sholat duha, Allah akan cabut kepakiran dari hidupnya, Allah akan berkahkan hidupnya, Allah akan berkahkan usianya. Dia rajin sholat duha karena Allah, tapi di dalam hati masih menginginkan jaminan Allah di dunia. Orang rajin sodakoh, sodakohnya karena Allah, tidak ingin dilihat oleh makhluk, tidak ingin didengar oleh makhluk, tapi jauh di dalam hatinya masih menginginkan jaminan Allah bagi orang-orang yang sodakoh. Ada 4 jaminan bagi orang yang sodakoh. Yang pertama, istajilu rizqa bis sodakoh, Allah akan percepat datangnya rizki kita dengan sodakoh. Yang kedua, as-sodaqatu kafaratud dzunub, sodakoh akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, as-sodaqatu kafaratul uyub, sodakoh akan menutupi aib-aib kita. Yang keempat, as-sodaqatu daf'ul bala, sodakoh akan mencegah balai. Sodakohnya karena Allah, tidak ingin dilihat makhluk, tidak ingin didengar makhluk, tapi di dalam hati masih menginginkan jaminan Allah di dunia, berupa lancarnya rizki, berupa
berupa tertutupnya aib, berupa terhapusnya dosa-dosa, berupa tertolaknya balai dari kehidupannya. Orang seperti ini nihayatul maksud mubtadiin. Mereka ibadah kepada Allah, tujuan hidupnya Allah, tapi masih menginginkan jaminan Allah di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang keempat, nihayatul maksud jahilin. Tujuan orang yang mana tujuan kehidupannya adalah hanya dunia semata. Bisa disebut juga dengan ahlu dunia. Hidupnya hanya untuk mencari dunia. Mereka berprinsip minal maddah bil maddah ilal maddah. Hidup merasa hanya datang dari materi, di dunia hanya mencari materi, karena dia mengira meninggal hanya akan menjadi seonggok materi. Dia hidup hanya untuk dunia, tidak peduli kepada Allah, tidak peduli kewajiban untuk sholat dan yang lainnya. Yang dia inginkan hanya dunia semata. Yang kelima, ini adalah tujuan hidup yang paling buruk, nihayatul maksud mu'anidin. Orang-orang yang ingin menghancurkan agama Allah, orang-orang yang memusuhi agama Allah. Di bulan Ramadan orang lain pada saum, dia bangga tidak saum. Di bulan Ramadan orang lain pada ibadah, dia bangga tidak ibadah. Bahkan ada orang-orang yang sengaja menghancurkan negara-negara Islam, sengaja membunuh pribadi-pribadi muslim dengan pribadi-pribadi buruk yang ia sebarkan. Nihayatul maksud mu'anidin. Inilah tujuan hidup orang-orang yang ingin menghancurkan agama Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita datang dari Allah, sekarang hidup di bumi Allah, kita akan kembali kepada Allah. Pintu pertama kehidupan sudah kita jalani melalui kelahiran. Pintu kedua akan kita jalani melalui kematian. Al-mautu babun wa kullu nasi dahiluhu. Maut adalah pintu, setiap kita akan masuk ke dalam pintu tersebut. Pintu ketiga melalui kebangkitan di yaumul ba'ats, dan pintu terakhir melalui masuk ke alam akhirat. Semua pintu-pintu ditentukan hari ini. Oleh sebab itu, perbaiki tujuan hidup kita. Semoga tujuan hidup kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Minimal masuk ke dalam kategori tujuan hidup yang ketiga, ibadah karena Allah. Walaupun kita masih menginginkan jaminan Allah di dunia berupa keberkahan dan kebaikan hidup kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sinti wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Setiap kita datang dari Allah, sekarang hidup di bumi Allah. Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Pertanyaan terbesar adalah, bekal apa gerangan yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahrizna min dulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyana bi ahlakil hasanati wal hikmi. Rabbana hab lana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ihwanana fi Palestin wa asyakiral muwahhidin wa asyakiral muwahhidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.
Allah